Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Alhamdulillah, jemaah kekasih Allah yang masih sabar duduk sejenak beberapa menit di Masjid Dagang Muttaqin Pasar Simpang Ampe, Pasaman Barat. Kemarin kita bicara tentang gagasan ulama tersohor Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang berkiprah di Indonesia, di Malaysia, dan di Arab. Ulama ini karyanya ada dalam bahasa Jawi lama, ada dalam bahasa Arab. Sering disebut-sebut namanya. Jadi kita ingin tersambung, terkoneksi dengannya nanti dengan menyebut-nyebut namanya dan mendoakannya dan mengembangkan idenya. Kemarin beliau bicara tentang apa yang dikatakan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat dalam agama. Subhanallah, ulama membagi ilmu itu kepada dua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad SAW dalam doanya berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi gagasan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ini diambil pada gagasan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Jadi tersambung kepada Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu bermanfaat itu ada beberapa sifatnya, tandanya. Kemarin sudah dibicarakan nomor 1, 2, dan 3. Ma yazidu fil khaufi minallah, ilmu yang menambahkan rasa takut kepada Allah. Mendengar pengajian itu bertambah rasa takutnya, meningkat keimanannya, meningkat keyakinannya. Nomor 1. Yang kedua, ilmu yang menyingkap kelemahan diri. Kita ini masing-masing banyak kelemahan. Orang yang dikasihi Allah, orang yang tersingkap baginya kelemahan dirinya. Ada dikatakan dalam kata-kata hikmah ataupun hadis, katanya iza aradallahu bi'abdin khairan basarahu bi'uyumi nafsih. Orang itu kalau terpilih menjadi orang baik pada sisi Allah, dia akan menyingkap kelemahan dirinya. Mungkin dia bertanya sama kawannya, kawan baiknya, atau mendengar ceramah, atau membaca buku, atau berfikir, atau menulis. Ada ulama yang mengatakan kalau ingin memperbaiki diri, cobalah curhat. Curahkan isi anda ke dalam kertas. Ambil pulpen, ambil kertas, kelemahan diri saya 1, 2, 3 sampai 10 contohnya. Kemudian bikin pula solusinya apa. Nah, begitu cara kata ulama ya. Alhamdulillah terdapat ide ini dalam kitab namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang ketiga kemarin, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik, meningkatkan kualitas ibadat. Kemarin kita sudah bilang kita sholat dari insyaallah dari kecil, dari 7 tahun. Subhanallah. Tentulah sholat kita itu masih banyak kekurangannya, kelemahannya. Terdapat dalam hadis ada orang yang sholat sampai 60 tahun katanya satu sholat tidak diterima. Ada orang yang sholat sampai 60 tahun satu sholat tidak diterima. Subhanallah. Pernah Rasulullah melihat sahabat sembahyang, lalu kata baginda, sholat lagi. Sholat orang tuh, sholat lagi sampai 3 kali. Subhanallah. Pernah juga dalam zaman Umar bin Khattab juga begitu. Ada orang yang sholat, ada yang berdoa. Orang tuh sholat masuk masjid dan berdoa. Apa doanya? Ya Allah, saya ingin mendapat jodoh bidadari. Katanya. Kata Umar bin Khattab, sholatmu itu tidak layak katanya. Solat anda itu tidak layak untuk mendapatkan jodoh anda bidadari karena solatnya bermasalah. Nah, maka kita perlu dalam poin nomor 3 menyingkap kelemahan ibadat kita kepada Allah, termasuk syarat dan rukunnya, bacaannya, gerakannya, uduknya juga,
Subhanallah. Khusyuknya juga kualitasnya. Salat ini yang dinilai kualitas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dalam surah Al-Mu'minun. Sifat-sifat orang yang khusyuk salatnya dibicarakan dalam 11 ayat. Sebab turun surah ini, waktu surah ini mula-mula turun, Nabi Muhammad sangat gembira, lalu angkat tangan berdoa, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna. Subhanallah, merespon ayat Quran dengan doa yang luar biasa hebatnya, yang dibaca sampai sekarang. Itu kemarin sudah dibicarakan secara ringkas. Sekarang nomor 4, wa yaqillu min raghabatika fid dunya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memperkecil cinta dunia di dalam hati. Subhanallah, manusia ini rata-ratanya silap. Cinta dunianya maksimal, cinta akhiratnya minimal. Kalau cinta akhirat minimal, mesti datang ke masjid, mesti buka Quran, mesti menambah ilmu, mesti mendekati orang saleh, mendekati ulama. Kenapa anda di masjid? Kenapa anda ada tahajud? Ke sawah, ke ladang, ke toko, ke kantor pergi. Urusan dunia pergi. Urusan dunia dilakukan, urusan akhirat terabai. Berarti di antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memaksimalkan cinta akhirat, meminimalkan cinta dunia. Subhanallah. Ada orang dulu pergi ke rumah sahabatnya pagi hari, orang yang mesra sahabat ya, dia pergi ke rumah sahabatnya pagi hari. Subhanallah, sampai di rumah itu dilihatnya tuan rumah menangis. Pak, kok menangis pak? Ada berita keluarga tentang kematian ahli keluarga bapak? Enggak, semuanya sehat afiat kok katanya. Enggak ada yang meninggal. Ataukah bapak sakit? Orang lain enggak tahu gejala-gejala penyakitnya bapak alami, hanya bapak yang tahu. Saya sehat kok. Loh, kok menangis pak? Enggak ada yang meninggal, bapak sehat kok menangis? Apa dia bilang? Tadi malam saya enggak tahajud. Tadi malam saya tidak tahajud, Allah marah sama saya, Allah murka sama saya terhijab, terdinding dari rahmat Allah. Kenapa saya terdinding? Mungkin saya banyak dosa, banyak kasus, lalu saya menangisi dosa saya. Mudah-mudahan nanti malam bisa tahajud. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu juga orang yang ketinggalan sholat berjamaah juga. Zaman dulu kalau ketinggalan sholat berjamaah, mereka akan menangis, mereka akan menangis. Jadi satu poin saja ditambah hari ini ya, semuanya ada 7 poin yang ditambah hari ini tentang meningkatkan kecintaan kepada Allah, memperkecil, meminimal cinta dunia. Ada doa dalam hadis Nabi, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Doa ini cukup ya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu tujuan utama kami. Jangan jadikan dunia itu tujuan utama kami sehingga akhiratnya tercicir, terabai, tagadai. La ilaha illallah. Berapa ramai orang yang akhirnya tergadai gara-gara keduniaan. Banyak ayat yang menyorot tentang ini ya. Contohnya ayat dalam surah Al-Alaq, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ayat ini sering didengar dari kecil. Surah Sabbihis ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ternyata kamu ini silap. Mayoritas manusia silap. Tu'thirunal hayatad dunya, mengutamakan hidup dunia, akhiratnya tergadai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa la nayahika rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.